Pernah kepikiran nggak pas kita tap kartu atau transfer uang, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ternyata uang kita itu nggak cuma sekedar pindah dari satu tempat ke tempat lain loh. Tanpa sadar, kita itu lagi berinteraksi sama sebuah sistem global yang super rumit, super kuat, dan sebagian besar nggak kelihatan. Nah, sistem inilah yang jadi penopang dunia kita sekarang, dan kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng cara kerjanya. Jadi, kita bakal mulai dari yang paling dekat sama kita, uang di rekening. Terus kita bakal lihat gimana sistem ini ternyata cuma dibangun di atas kepercayaan. Siapa sih bos besarnya, gimana caranya mereka nyetir ekonomi, dan bahkan gimana pasar bisa ngamuk. Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Oke, kita masuk bagian pertama. Kehidupan rahasia uang Anda. Semua ini berawal dari sesuatu yang mungkin kita anggap sepele, sebuah tindakan simpel yang ternyata jadi fondasi dari seluruh sistem keuangan. Yaitu, pas kita nabung di bank. Ini nih pertanyaan kuncinya. Karena jawabannya jelas bukan cuma diem manis di dalam brankas. Begitu kita setor uang, kita itu sebenarnya lagi ngelepasin uang kita ke sebuah perjalanan yang dinamis banget. Uang kita langsung kerja, jadi bagian dari mesin raksasa sistem keuangan. Gampangnya, bank itu kayak mak comblang di dunia keuangan. Buat bank, uang kita itu jadi kewajiban mereka. Artinya, mereka punya utang ke kita dan harus balikin kapanpun kita minta. Tapi sebelum kita minta, uang itu nggak didiemin. Mereka puterin lagi, disalurin ke orang atau perusahaan yang butuh pinjaman. Ya, buat KPR, modal usaha, dan lain-lain. Nah, proses simpel inilah yang ngubah tabungan kita jadi motor penggerak ekonomi. Kedengerannya ideal banget kan? Tapi di balik modal yang kelihatannya simpel ini, ada resiko yang gede banget. Nah, ini yang membawa kita ke bagian kedua. Sebuah sistem yang ternyata pondasinya itu cuma satu hal, kepercayaan. Nah, ini dia dilema utamanya. Bank kan nggak nyimpen semua uang kita, sebagian besar dipinjemin lagi. Terus gimana ceritanya kalau tiba-tiba banyak yang minjam itu nggak bisa bayar? Wah, kepercayaan bisa langsung ambruk. Orang-orang panik, lari ke bank buat narik duit mereka rame-rame. Fenomena ini namanya bank run, dan ini bahaya banget. Cuma gara-gara rumor aja, satu bank bisa langsung kolaps. Istilah teknis buat risiko ini tuh default, atau ya gagal bayar. Simpelnya, ini terjadi pas orang yang ngutang nggak nepatin janjinya buat bayar. Nah, inilah risiko nomor satu yang dihadapin bank setiap kali mereka ngasih pinjaman. Yang menarik banget, rasa takut soal bank run ini bukan hal baru loh. Coba deh lihat kutipan dari Walter Bagehot ini. Ditulisnya hampir 150 tahun yang lalu. Dia udah bilang dari dulu, sistem yang basisnya utang piutang itu emang rapuh banget sama yang namanya guncangan kepercayaan yang datang tiba-tiba. Di dunia keuangan, ini disebut resiko kredit. Ini cuma cara formal buat bilang resiko nggak dibalikin duitnya. Dan ini berlaku buat semua orang loh, dari bank raksasa sampai kita yang mungkin minjemin duit ke teman, semua pasti ngerasain resiko ini. Terus gimana dong caranya biar orang nggak panik massal? Nah, disinilah solusinya muncul, asuransi simpanan. Kalau di Indonesia kita punya yang namanya LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Tugas mereka itu ngejamin uang kita di bank aman, sampai batas jumlah tertentu. Ini penting banget, bukan cuma sebagai jaring pengaman finansial, tapi lebih ke jaring pengaman psikologis, biar kita semua bisa tenang. Oke, jadi kita sebagai nasabah udah aman nih. Tapi, gimana sama banknya sendiri? Siapa yang jadi backingan mereka kalau ada krisis besar-besaran? Nah, sekarang kita naik level lagi, kita bicara soal si penjamin tertinggi. Kutipan ini kedengerannya emang agak jelimet ya, tapi idenya sebenarnya simpel. Bayangin aja sistem keuangan itu kayak piramida utang. Nah, di puncak piramida itu ada bank sentral. Uang yang mereka terbitin itu ibaratnya utang pamungkas yang dipakai buat nyelesain semua utang-utang lain di bawahnya. Jadi mereka itu basarnya dari segala dasar. Jadi intinya bank sentral itu kayak punya beberapa kekuatan super. Mereka bisa menciptakan uang, mereka jagain bank-bank lain biar nggak kehabisan napas, dan yang paling penting, kalau lagi krisis, mereka jadi lender of last resort. Gampangnya, mereka itu pemadam kebakaran finansial, siap nyiram air alias likuiditas biar sistem nggak kebakar habis. Tapi tugas bank sentral itu bukan cuma pas lagi ada kebakaran aja. Mereka juga punya kerjaan sehari-hari yang super penting, jadi supir kapal ekonomi kita. Mereka coba mastiin perjalanannya mulus dan nggak oleng. Cara nyetir standarnya itu dengan naikin atau nurunin suku bunga acuan, ini ngaruh ke biaya pinjaman di mana-mana. Tapi ceritanya jadi beda pasca krisis keuangan 2008. Suku bunga udah mentok, deket banget sama nol. Alat standar ini jadi nggak mempan.
Mau nggak mau mereka harus keluarin jurus-jurus baru yang nggak konvensional. Nah, salah satu jurus andalannya itu namanya quantitative easing atau QE. Gampangnya gini, bank sentral belanja besar-besaran, beli surat utang, supaya pasar kebanjiran duit. Tujuannya, biar suku bunga jangka panjang jadi rendah, dan bank-bank jadi lebih semangat ngasih pinjaman. Ini kayak nyuntikin adrenalin langsung ke jantung ekonomi biar nggak berhenti berdetak. Oke, dari tadi kita ngomongin para jenderalnya ya, yaitu bank sentral yang ngatur dari atas ke bawah. Tapi di medan perang ekonomi ada juga para prajuritnya, yaitu pasar itu sendiri. Dan mereka ini punya cara sendiri buat katakanlah ngasih koreksi. Inilah yang kita sebut katu penekan dari pasar. Salah satu mekanismenya yang paling seru dan sering banget disalahpahami itu namanya short selling. Banyak yang mikir ini cuma soal judi, bertaruh perusahaan bakal bangkrut. Padahal fungsinya lebih dari itu. Anggap aja ada investor yang lihat harga saham udah kemahalan. Lewat short selling, mereka bisa ngasih tekanan jual, yang akhirnya bisa bantu ngempesin gelembung harga dan bawa harganya balik ke level yang lebih wajar. Gimana cara kerjanya? Logikanya emang agak kebalik, jual dulu baru beli. Jadi pertama kita pinjam saham, terus saham pinjaman itu langsung kita jual di pasar. Nah, kita berharap harganya turun. Kalau beneran turun, kita beli lagi sahamnya dengan harga murah. Balikin saham yang kita pinjam tadi, dan selisihnya jadi untung kita. Tapi, jangan salah, strategi ini resikonya gede banget. Kalau harganya malah naik, ruginya bisa nggak ada batasnya. Nah, resiko paling ngerinya itu namanya short squeeze. Ini kondisi di mana harga saham yang di short malah meroket. Para short seller ini jadi panik. Mereka harus buru-buru beli sahamnya lagi buat nutup rugi. Celakanya, aksi beli panik mereka ini malah bikin harganya makin terbang. Contoh paling fenomenalnya ya jelas kasus GameStop di tahun 2021. Gila banget. Coba lihat, awal Januari harganya cuma $17. Terus, segerombolan investor retail di internet sadar kalau banyak investor kakap atau hedge fund lagi nge-short saham ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka kompakan beli rame-rame. Hasilnya, short squeeze dahsyat yang bikin harganya meledak sampai $347 dalam waktu kurang dari sebulan. Ini benar-benar kayak pertarungan David lawan Goliath di dunia saham. Oke, kita udah jalan-jalan nih dari dasar sistem keuangan sampai ke puncaknya. Sekarang kita tarik benang merahnya. Kenapa sih semua ini penting buat kita? Karena ternyata semua yang kita bahas tadi itu saling nyambung. Semuanya berawal dari uang yang kita simpan di bank, uang itu diputarin sama bank komersial yang tentunya ada resikonya. Nah, buat ngatasin resiko itu ada asuransi simpanan. Terus di atas itu semua ada bank sentral yang jadi penjamin utama. Dan semua ini terjadi di dalam arena pasar yang selalu ngasih tantangan dan koreksi. Semuanya satu kesatuan. Jadi, pada akhirnya, kita ini hidup di dalam sebuah sistem yang didesain supaya stabil, tapi di saat yang sama juga selalu berada di ujung tanduk, selalu rapuh. Sistem ini nggak pernah statis, dia terus-menerus diuji, entah itu oleh teknologi baru, krisis yang nggak terduga, atau bahkan sifat manusia itu sendiri. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar buat dipikirin. Kira-kira ujian berat berikutnya buat sistem ini bakal datang dari mana ya?